Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa poin-poin penting pada materi praktikum kimia analisis yang berjudul penentuan kadar klorida dalam air laut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Foni Hana Retnaningpeni. Yang kedua, Sarah Taskira. Yang ketiga, Putri Meliani. Yang keempat, Iyang Lutfiana. Yang kelima, Siti Nur Hasanah. Yang keenam, Safa Alifia Zahra. Dan yang ketujuh, saya sendiri, Retno Dia Sofi Zaliana. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Prinsip kerja penentuan kadar klorida dalam air laut yaitu ion klorida dititrasi dengan larutan standar perak nitrat dengan penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator. Titrasi ini berlangsung dengan pembentukan endapan perak klorida. Jika titik ekuivalen telah tercapai, maka perak nitrat akan bereaksi dengan kromat menghasilkan endapan perak kromat yang berwarna kuning kemerahan. Peralatan yang digunakan yaitu meliputi buret 25 ml, Erlenmeyer 250 ml, labu ukur dengan volume 100 dan 1000 ml, gelas beker 5 ml, 100 ml, dan 250 ml, gelas ukur 10 ml dan 50 ml, pipet ukur 25 ml, pipet volume 10 dan 50 ml, statif dan klem, corong gelas arloji, botol timbang, neraca analitik, oven, cawan berselin, desikator, spatula, pipet tetes, propipet, pemanas, dan penangas air. Bahan dalam penentuan kadar klorida dalam air laut ini yang digunakan meliputi contoh air, larutan natrium klorida, larutan perak nitrat, indikator kalium kromat, dan air suling. Metode standarisasi larutan perak nitrat. Yang pertama, pindahkan natrium klorida dari pipet 10 ml ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tahap kedua, tuang aquade sebanyak 40 ml ke dalam Erlenmeyer yang berisi 1,5 ml kalium kromat dan digojok sebentar. Kemudian tahap ketiga, dititrasi menggunakan perak nitrat sambil digojok secara perlahan sampai warnanya berubah. Metode penentuan klorida. Yang pertama, contoh uji di pipet sebanyak 25 ml, lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 250 ml. Kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan kalium kromat dan titrasi dengan larutan AgNO3 sampai terbentuk warna kuning kemerahan sebagai titik akhir. Catat kebutuhan larutan AgNO3. Yang terakhir, lakukan pengujian ulang dengan menggunakan air bebas mineral sebagai blanko. Kemudian catat kembali kebutuhan larutan AgNO3. Penentuan standarisasi larutan AgNO3. Di sini kita dapat melihat studi kasus pada standarisasi larutan AgNO3. Dari studi kasus tersebut diketahui larutan NaCl sebanyak 10 ml. Dari proses tersebut diperoleh hasil yang awalnya larutan berwarna bening. Saat ditambahkan larutan indikator K2CrO4 atau kalium kromat, larutan berubah menjadi kuning cerah, kemudian menjadi kuning kemerahan setelah dititrasi dengan larutan AgNO3 dengan volume titrasi sebagai berikut. Dalam pengujian ini dilakukan secara duplo dan dilakukan pembuatan blanko.
Untuk membaca buret, kita dapat membaca skalanya dari atas. Pada replikasi 1 yang berada di sebelah kiri ini diperoleh hasil sebanyak 10,51 ml. Dan untuk replikasi 2 sebanyak 10,52 ml. Serta blanko sebanyak 0,51 ml. Untuk lebih jelasnya, kita rangkum dalam tabel berikut ini. Tabel 1. Data pengamatan standarisasi larutan AgNO3. Pengulangan 1. Volume NaCl atau natrium klorida sebanyak 10 ml dan volume AgNO3 sebanyak 10,51 ml dengan perubahan warna yang awalnya larutan berwarna bening. Kemudian saat ditambah larutan indikator K2CrO4 atau kalium kromat, larutan berubah menjadi kuning cerah, kemudian menjadi kuning kemerahan saat dititrasi dengan larutan AgNO3. Pengulangan 2, volume NaCl sebanyak 10 ml dan volume AgNO3 sebanyak 10,52 ml dengan perubahan warna yang awalnya larutan berwarna bening. Kemudian saat ditambahkan indikator K2CrO4 atau kalium kromat, larutan berubah menjadi kuning cerah, kemudian menjadi kuning kemerahan setelah dititrasi dengan larutan AgNO3. Blanko, volume NaCl sebanyak 10 ml dan volume AgNO3 sebanyak 0,51 ml dengan perubahan warna yang awalnya larutan berwarna bening, kemudian menjadi kuning cerah saat ditambahkan larutan K2CrO4 atau kalium kromat, kemudian menjadi kuning kemerahan setelah dititrasi dengan larutan AgNO3. Selanjutnya adalah penentuan kadar klorida. Di sini kita dapat melihat studi kasus pada penentuan klorida dalam air laut. Dari studi kasus tersebut diketahui bahwa contoh uji sebanyak 15 ml. Dari proses tersebut diperoleh hasil yang berwarna kuning kemerahan dengan volume titrasi sebagai berikut. Dalam pengujian ini dilakukan secara duplo dan dilakukan pembuatan blanko. Untuk membaca buret, kita dapat membaca skalanya dari atas. Pada replikasi 1 yang berada di sebelah kiri ini, diperoleh hasil sebanyak 5,99 ml dan untuk replikasi 2 sebanyak 5,98 ml serta blanko sebanyak 0,52 ml. Untuk lebih jelasnya, kita rangkum dalam tabel berikut ini. Larutan berubah menjadi kuning kemerahan setelah dititrasi dengan larutan perak nitrat. Berikut adalah reaksinya. Ion klorida dititrasi dengan larutan standar perak nitrat dengan penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator. Mula-mula titrasi berlangsung dengan pembentukan endapan perak klorida. Jika titik ekivalen telah tercapai, maka perak nitrat akan bereaksi dengan kromat menghasilkan endapan perak kromat yang berwarna merah. Lalu yang selanjutnya adalah data hasil analisis. Yang pertama adalah standarisasi larutan perak nitrat. Normalitas perak nitrat dapat dicari dengan cara normalitas natrium klorida dikali dengan volume natrium klorida, lalu dibagi dengan volume perak nitrat dikurangi dengan volume blanko. Berikut adalah perhitungan dari standarisasi larutan perak nitrat. Berdasarkan skenario didapatkan data bahwa banyaknya volume natrium klorida adalah 10 ml, normalitas natrium klorida adalah 0,0141 normal, banyaknya volume perak nitrat adalah 10,51 ml, dan volume blanko sebanyak 0,51 ml. Lalu berdasarkan rumus, kita masukkan data yang telah diketahui, yaitu
normalitas natrium klorida adalah 0,0141 normal dikali dengan volume natrium klorida 10 ml dibagi dengan volume perak nitrat dikurangi volume blanko, yaitu 10,51 ml dikurangi 0,51 ml. Kemudian didapatkan hasil normalitas perak nitrat adalah 0,0141 normal. Lalu yang kedua adalah penentuan kadar klorida. Banyaknya kadar klorida dalam miligram per liter dapat dicari dengan cara A dikurangi B, lalu dikali dengan normalitas, dikali dengan bobot ekuivalen, lalu dibagi dengan volume, dikali dengan faktor pengenceran, dikali dengan 1000 ml per 1 liter. Dengan pengertian bahwa A adalah volume titrasi contoh, B volume titrasi blanko, dan normalitas yang digunakan adalah perak nitrat, bobot ekuivalen yang digunakan adalah klorida, dan lambang F adalah faktor pengenceran, serta volume yang digunakan adalah volume contoh. Berikut adalah pengukuran kadar klorida yang pertama. Berdasarkan skenario diketahui bahwa A atau volume titrasi contoh sebanyak 5,99 ml dengan blanko 0,52 ml dan volume contoh uji sebanyak 15 ml. Kemudian, dengan data yang telah diketahui, kadar klorida dapat dihitung dengan menggunakan rumus A-B dikali normalitas dikali bobot ekuivalen, kemudian dibagi dengan volume contoh, dikali faktor pengenceran, dan dikali dengan 1000 ml per 1 liter. Berdasarkan rumus tersebut, kadar klorida diperoleh sebesar 182,5 mg per liter. Penentuan kadar klorida pengukuran 2. Diketahui volume contoh uji sebanyak 15 ml. A. Volume larutan AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi contoh uji sebanyak 5,98 ml. Dan B. Volume larutan AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi larutan blanko sebanyak 0,52 ml. Normalitas larutan AgNO3 sebanyak 0,0141 N. BE atau bobot ekuivalen sebanyak 35,5 dan F atau faktor pengenceran 1. Jika tidak ada faktor pengenceran, maka faktor pengencerannya itu 1. Kadar klorida miligram per liter sama dengan A dikurangi B dikali N dikali BE per V dikali F dikali 1000 ml per 1 liter. Kadar klorida miligram per liter sama dengan A 5,98 dikurangi B 0,52 dikali N 0,0141 dikali BE 35,5 per V 15 dikali faktor pengenceran 1 dikali 1000 ml per 1 liter. 5,98 dikurangi 0,52 dikali 0,0141 dikali 35,5 dengan hasil 2,7332. Kadar klorida miligram per liter sama dengan 2,7332 per 15 dikali 1 dikali 1000 ml per 1 liter dengan hasil 182,2 mg per liter. Jadi kadar klorida pengukuran 2 adalah 182,2 mg per liter. Kemudian kita menghitung rata-rata kadar klorida dengan cara hasil pengukuran 1 ditambah hasil pengukuran 2 dibagi 2. Hasil pengukuran 1 182,5 ditambah hasil pengukuran 2 182,2 dibagi 2 sama dengan 182,35 mg per liter. Jadi rata-rata kadar kloridanya adalah 182,35 mg per liter. Selanjutnya kita menghitung presisi. Persen RPD sama dengan hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran per 2 atau rata-ratanya dikali 100%.
persen RPD sama dengan hasil pengukuran 182,5 dikurangi duplikat pengukuran 182,2 dibagi hasil pengukuran 182,5 ditambah duplikat pengukuran 182,2 per 2 dikali 100% sama dengan 0,16%. Jadi persen RPD-nya adalah 0,16%. Pada materi yang telah kami sampaikan, didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, titrasi berlangsung dengan pembentukan endapan perak klorida. Jika titik ekuivalen telah tercapai, maka perak nitrat akan bereaksi dengan kromat, menghasilkan endapan perak kromat yang berwarna kuning kemerahan. Yang kedua, dari pengujian tersebut, diperoleh hasil larutan berwarna kuning kemerahan dan normalitas AgNO3 sebesar 0,0141 N. Kadar klorida pada air laut rata-rata sebanyak 182,35 mg per liter dengan RPD sebesar 0,16%. Maka hasil pengujian ini didapatkan RPD kurang dari 10%. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.